Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my back learning journal, guys. Selamat datang kembali. Jadi kemarin kita tidak bikin learning journal karena perkuliahan tidak ada. Nah, after dari Lebaran kita kembali lagi. Jadi ke Senin kemarin adalah hari presentasi kita kembali dengan online lagi. Jadi Senin kemarin ada kita libur Lebaran, kita hari raya, jadi dilanjut Senin akan datangnya selanjutnya itu adalah kemarin tepatnya kita kembali dengan perkuliahan online, bukan offline, tapi tidak apa-apa. Next kita akan offline. Nah, yang kemarin apa aja sih materi yang ada? Seperti biasa ada 3 public speaker. Pertama itu ada Vikayatul, dia seperti menjadi guru. Yang kedua ada Ufuk, penceramah. Terus yang ketiga itu ada Ayu Rahmawati sebagai penyiar radio. Oke. Habis itu ada presentasi dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang materi public speaking, yaitu syarat, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Gitu. Maaf ya guys, disclaimer, suaranya agak sakit karena baru sembuh. Lanjut, apa sih materi yang kemarin sudah disampaikan oleh kelompok 5? Sangat bagus, sangat baik. Pertama itu ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat public speaking itu seperti apa sih? Kayak pertama itu jangan nggak buka mulut gitu ya. Kalau tidak buka mulut, apa yang ingin kita sampaikan gitu. Baik, jadi di situ pertama itu materinya adalah syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu jangan malas berbuka mulut. Kita seorang public speaker, masa kita malas berbuka mulut? Apa yang ingin kita sampaikan untuk audiensnya gitu. Males apa informasi yang kita, audiens dapatkan juga gitu. Apa yang kita mau sampaikan juga nggak akan sampaikan ke mereka. Yang kedua itu ada speed berbicaranya, cepat atau lambatnya. Nah, jadi dari cepat dan lambatnya itu berpengaruh kepada audiens. Dan mereka kalau misalnya kita cepat, terlalu cepat, nggak apa gitu, apa ini intinya gitu, apa yang dikasih. Jadi speed kita tuh harus natural aja. Jadi jangan cepat, jangan terlalu lambat juga. Kalau terlalu cepat juga nggak enak didengarnya, terlalu lambat juga kayak nungguin apa ya, dia ngomong apa gitu. Terlalu cepat juga kayak kita udah pusing sendirian gitu. Jadi kita harus bisa mengatur cepat dan lambat kita saat berbicara gitu di depan audiensnya. Jadi sehingga audiensnya nggak ada timbul apa ya, masalah-masalah saat kita lagi public speak. Nah, yang terakhir itu ada tampilan prima dan kita harus menyenangkan. Jadi apa sih jadi kita harus penampilan rapi, terus ekspresi wajah yang ramah, menyenangkan, dan energi kita positif yang dikeluarkan sehingga menarik untuk audiens. Coba kalau kita anggap kita audiens, kita melihat ada yang mengisi materi, pakainya nggak menarik atau segala macam atau kurang menarik lah gitu. Apa sih, enak gak dilihat? Gak enak nih. Kita jadi anggap aja nih kita menilai sebagai audiens. Nah, kita terapkan juga kalau kita jadi public speaker gitu. Nah, selanjutnya ada menurut Supriyadi, pertama itu ada berorientasi pada ambisi dan sasarannya. Kita jadi punya tujuan jelas dalam berbicara. Apa sih tujuan kita berbicara ini? Ada apa? Pesan apa yang disampaikan? Yang kedua ada terorganisir dengan baik dan efisien. Isi yang kita sampaikan itu materi kita harus pahami dulu. Nggak harus beruntun, jangan kemana-kemana gitu. Yang ketiga itu bersikap mampu. Tunjukkan kita mampu menguasai topik yang kita sampaikan kepada audiens. Yang terakhir kita memiliki rasa percaya diri yang kuat. Tidak usah takut, tidak usah salah. Sebenarnya kita semua itu melakukan itu ada salah, cuman anggap aja ini netral gitu. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung dari public speaking tersebut. Dari kelompok tersebut menyampaikan adalah teori Albert Mehrabain. Jadi ini juga disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Sebenarnya ini itu ada 3 V, verbal, vokal, visual. Di verbal itu adalah kata-kata apa yang kita katakan itu, kayak sebenarnya isi pesannya, datanya, faktanya, argumennya pada saat kita berbicara. Itu apa? Itu verbal, kata-kata. Terus pentingnya karena inti komunikasi ini seperti apa gitu. Pokoknya itu udah verbal ya, kata-kata. Yang kedua itu ada vokal. Vokal itu nada suara kita tadi. Di pertama itu syarat-syarat tadi juga disinggung. Kalau misalkan kita itu vokalnya, speednya, cara ngomongnya, pelan atau lambatnya, kecepatannya. Nah, di vokal ini juga, di faktor pendukung ini juga disenggol juga nih faktor public speakingnya. Faktor pendukung public speakingnya. Itu cara menyampaikan nadanya, intonasinya, volumenya, temponya. Itu kan tadi sudah disinggung dari awal. Terus apa emosi kita, terus makna yang sering disampaikan lewat suara itu seperti apa gitu. Suara adalah intinya pada saat kita public speaking. Inilah peran utamanya, guys. Nah, yang ketiga itu adalah visual kita, penampilan kita. Tadi di syarat nomor 3 ada
makna dan menyenangkan, tampilan sasaran dan menyenangkan. Nah, yang terakhir itu ada visual berpenampilan. Tadi sudah disinggung syarat nomor 3 itu. Ini lebih di dalam lagi di visual ini, penampilan, bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita, kotak mata kita, gestur tangan kita atau gestur badan tubuh kita. Jadi ini sangat mempengaruhi kesan pertama kita, daya tarik kita saat penyampaian gitu. Itu bisa penilaian dari audiens. Kayak gimana cara dia berbicara gitu. Dari gestur badan ini bisa menilai gitu. Kalau misalkan ini ya baik. Yang terakhir itu ada faktor penghambat public speaking. Nah, pertama faktor penghambatnya itu adalah kecemasan kita. Grogi, gugup itu, rasa gugup ini tuh biasa secara kita untuk menyampaikan ini adalah hal yang paling dikuasai gitu. Jadi kita bisa menghambat penyampaian kita untuk berbicara gitu. Ini kita harus tahu mengontrol cara kita grogi itu seperti apa. Yang kedua itu ada faktor afektif, jadi emosi yang negatif seperti takut, malu, overthinking, kayak nanti bakal salah atau enggaknya, itu masuk ke faktor penghambat. Yang ketiga ada ketidakpercayaan diri kita, ragu dalam kemampuan diri kita, jadi bisa membuat kata-kata kita tuh jadi terbata-bata, jadi kayak apalagi yang diomongin jadi lupa. Nah, mungkin itu aja syarat, faktor penghambat, faktor pendukung yang telah disampaikan hari ini. Mungkin kita kembali lagi di learning journal selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.